Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Putra Lamuka. Saya dari kelas Biologi Nondik A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfogenesis tumbuhan. Jadi, apa itu morfogenesis? Jadi, morfogenesis merupakan proses hidup yang menyangkut interaksi tumbuhan dan diferensiasi oleh beberapa sel yang memacu terbentuknya organ. Misalnya, pembentukan daun, buah, batang buah, dan akar. Nah, adapun cara mengetahui semua sel suatu organisme itu memiliki gen yang sama. Yang pertama, peristiwa penggandaan dan pemisahan kromosom dalam proses mitosis itu jelas menunjukkan hal itu. Kemudian yang kedua, banyak sel tumbuhan yang bersifat totipoten, artinya sel bukan embrionik memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel embrionik, kemudian berkembang menjadi tumbuhan baru yang lengkap. Adapun pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besar ukuran organisme. Sedangkan pertumbuhan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis, di mana pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Seiring dengan berlangsungnya proses pertumbuhan, di dalam tubuh organisme terjadi proses pertambahan jenis sel atau disebut dengan perkembangan melalui proses diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, melalui dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman, dan dinyatakan dalam batasan bahan kering, tinggi, dan diameter bagian tubuh tanaman atau total tumbuhan tanaman. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor genetik atau internal dan faktor eksternal yang terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu, air, dan hormon. Pertambahan volume atau ukuran sering ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke suatu atau dua arah, seperti panjang, misalnya tinggi batang, atau luas, misalnya diameter batang, atau luas, misalnya luas daun. Nah, pengukuran volume misalnya dengan cara pemindahan air bersifat tidak merusak, sehingga tumbuhan itu sama dapat diukur berulang-ulang pada waktu yang berbeda. Macam-macam pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Nah, pada akhir perkecambahan, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Pada ujung batang dan ujung akar terdapat sel-sel meristem yang dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Ini merupakan macam pertumbuhan yang kedua, di mana jaringan permanen sebagai hasil diferensiasi pada ujung batang dan ujung akar dikotil, terdiri dari jaringan epidermis, protofolen, protexilem, dan jaringan kambium yang masih tetap bersifat meristematis. Adapun kurva pertumbuhan. Jadi, untuk kurva pertumbuhan berbentuk S atau sigmoid yang ideal yang dihasilkan oleh banyak tumbuhan setahun dan beberapa bagian tertentu dari tumbuhan setahun maupun bertahunan. Pada fase logaritmik, ukuran F bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu atau T. Nah, ini berarti laju kurva pertumbuhan sama dengan D per dt, lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Dan laju perbandingan lurus dengan organisme itu semakin besar organisme, semakin cepat ia tumbuh. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana pertumbuhan dapat kita lihat dalam kurva sigmoid berikut, di mana pertumbuhan pada tanaman awal ini mengalami pertumbuhan yang lambat, lalu semakin meningkat dan semakin bertambah menuju titik maksimum. Nah, pertumbuhan dan akhirnya setelah melewati titik maksimum, akhirnya tumbuhan ini mengalami penurunan pertumbuhan dan perkembangan, akhirnya pertumbuhan mati.
Adapun hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, macam-macam hormon yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya yang pertama ada hormon auksin. Dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan pemicu pemanjangan sel di daerah belakang ujung meristem. Yang kedua ada hormon giberelin. Jadi giberelin ini merupakan hormon tubuh pada tanaman yang bersifat sintesis dan berperan mempercepat perkecambahan. Yang ketiga ada hormon sitokinin, merupakan sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuhan yang mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik. Kemudian yang keempat ada hormon ethilen. Jadi hormon ini akan berperan dalam proses pematangan buah dalam fase klimakterik. Baiklah, itulah paparan materi tentang morfogenesis pada tumbuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.